Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Aulia. Dan saya Rifa Pratiwi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang apa, Rifa? Cincau. Penasaran gak sih awal mula cincau ini berasal dari mana, terbuat dari apa, manfaatnya apa? Yuk simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari cincau ini, guys. Nah, buat yang baru tahu, pasti pada ngira kalau cincau berasal dari Indonesia. Nyatanya bukan loh. Cincau awal mula berasal dari negara daerah daratan Tiongkok. Namanya berasal dari Hokkien yang merijuk dan biasa disebut dengan Hanzi Pin Xiancao. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi cincau. Cincau merupakan minuman agar-agar berupa gel yang diperoleh dari perendaman daun. Dari daun tumbuhan tentunya. Cincau sendiri di bahasa asalnya sebenarnya adalah nama tumbuhan, yaitu Mesona spp, yang dimana tumbuhan tersebut mengandung karbohidrat yang mampu mengikat molekul-molekul air, guys. Menurut Grashoff, dalam artikelnya yang berjudul Chinese Tea Planted in Verband, Made Netherlands, India Bezout, pada tahun 1894 menyatakan bahwa tanaman yang berasal dari Cina ini masuk ke Nusantara pada abad ke-15. Paling tidak, seiring dengan masuknya tanaman teratai yang dikenal sejak zaman Hindu-Siasi, dan cincau juga diketahui bisa meredakan panas dalam, sakit tenggorokan, melancarkan pencernaan, dan masih banyak lainnya. Cincau juga namanya berasal dari tumbuhan mesona yang diolah menjadi bahan makanan untuk minuman yang segar oleh masyarakat Tiongkok dan sekitarnya. Bahkan, cincau sudah terjamin khasiat dan kandungannya oleh ahli gizi loh. Cincau itu ada dua macam ya, ada cincau hijau, cincau hitam. Kalau cincau hijau ternyata ini telah terbukti dia karena kandungan antioksidannya tinggi, dia bisa bersifat sebagai anti kanker. Ini sudah diteliti di IPB bahwa dengan pemberian ekstrak cincau hijau itu bisa menghentikan pertumbuhan tumor di tikus, ya. Jadi selain dia menyegarkan, dia ternyata mempunyai manfaat yang untuk kesehatan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, cincau ada dua jenis loh, yaitu cincau hitam dan cincau hijau. Cincau hijau maupun cincau hitam sama-sama terbuat dari tumbuhan, namun jenisnya berbeda, guys. Cincau hijau dibuat dari daun Cyclea barbata, sejenis tanaman rambut berdaun tipis dan berbulu. Ada pula cincau hijau yang dibuat dari Premna oblongifolia, tanaman berdaun lebar dan agak kaku. Lain halnya dengan cincau hitam yang dibuat dari daun yang batang Mesona palustris. Sebagai minuman yang menyehatkan, dalam penyajiannya saat ini, cincau banyak dikreasikan menjadi topping berbagai jenis minuman, mulai dari kopi, matcha, hingga dessert. Iya, jenisnya pun ada cincau hijau dan juga cincau hitam. Nah, apa sih perbedaan dari kedua jenis cincau ini? Berikut liputannya untuk Anda. Yang menjadi khas baru dari cincau di Indonesia ada pula cincau hijau. Selain cincau hitam yang tak lazim ditemukan di negara-negara asalnya seperti Tiongkok, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Korea. Nah, sementara cincau hijau lebih banyak diproduksi di kota-kota lokal seperti di daerah Bandung, Bogor, beserta kota-kota lain di Jawa Barat. Pasalnya, cincau di Tiongkok hanya ada cincau yang hitam saja, dan penyajiannya pun tidak banyak variasi, ditambah hanya menggunakan gula aren dan air putih. Karena apa? Orang-orang Tiongkok percaya bahwa cincau adalah rebusan tanaman yang dapat menyembuhkan penyakit, sehingga dimakannya tidak banyak variasinya. Sedangkan di Indonesia ada dua cincau, cincau hitam dan cincau hijau. Dan terlebih di Indonesia sudah banyak variasi yang sudah dibuat baru dari cincau tersebut. Dari cincau ini terdapat budaya baru dari penyajian yang berbeda, guys. Seperti di Indonesia mulai banyak varian yang dibuat menjadi lebih aneka lagi. Contohnya, cincau yang ditambah dengan es krim. Nah, ada juga cincau yang dibuat memakai kopi atau cappuccino cincau. Cincau yang ditambah dengan sirup ataupun buah nangka.
Tapi pada dasarnya bahan utamanya sama saja ya guys, terbuat dari cincau. Yang membedakannya hanya sesuatu yang dibuat baru dengan sesuai zaman dan kekiniannya guys. Nah, sekarang sudah banyak cincau di mana-mana. Mau dari yang jualan keliling, di kafe-kafe, ataupun di tempat makan yang menyediakan es cincau. Mau yang sudah dikemas dalam kemasan praktis juga bisa kita temuin di minimarket terdekat kok. Oh iya nih, ada cuplikan tempat daerah yang menjual es cincau dengan varian banyak dan unik. Yuk kita lihat videonya. Sejak lama es cincau. Jadi ada santan, ada sirup, ada cincau hijau juga. Namun seiring perkembangan tren minuman, cincau kini naik kelas penyajiannya. Jadi dikreasikan dengan minuman lainnya, mulai dari kopi hingga dessert. Nah, sesudah lihat video ini pasti makin banyak yang tahu mengenai asal-usul cincau dan manfaatnya. Tapi Pak, kita belum ngejelasin inti dari kenapa cincau bisa disebut ke dalam akulturasi. Gimana kalau kita jelasin aja yuk? Nah, yuk kita jelasin. Jadi, akulturasi dari cincau ini, cincau yang berasal dari Tiongkok dan Indonesia yang sekarang sudah disajikan dengan perpaduan khas daerah tertentu dengan berbagai macam varian. Mulai dari cara penyajiannya. Yang pertama, bila disajikan di Tiongkok, seringnya jika warganya terkena sakit dan dijadikan sebagai obat herbal untuk menyembuhkannya, ataupun kadang diminum menggunakan air dan gula saja. Sedangkan di Indonesia, diminum bisa dalam keadaan sakit maupun untuk melepas dahaga karena banyaknya varian baru yang sudah dibuat. Nah, benar guys kata Rifa. Jadi, akulturasi itu budaya A ditambah budaya B sama dengan budaya AB. Sama halnya dengan ini, budaya A-nya Tiongkok, budaya B-nya Indonesia. Jadilah budaya AB, perpaduan dari dua budaya. Dengan tambahannya budaya baru tanpa melupakan budaya lama guys. Seperti yang dijelasin tadi, meskipun di Indonesia disajikan banyak varian, namun bahan dasarnya tetap cincau. Sama aja kok, dan banyak juga manfaatnya. So guys, kita akhirin perjumpaan kita kali ini mengenai penjelasan akulturasi cincau. Saya Revi. Saya Rifa Pratiwi. Sekian, sampai jumpa nanti. Semoga bermanfaat.